Shalom Glow Youth. Haleluya. Sore malam hari ini kita bersiap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan diri kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh beribadah pada Tuhan. Tuhan suci dan kuduskan kami semua ya Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah ini ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mulai ibadah ini, kami mau berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan muji nama Tuhan, kita angkat hati kita sama-sama berdiri teman-teman. Haleluya. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku dia. Kesesakan Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Ku kan bersuka ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Hey, mari kita semua bernyanyi bagi Tuhan. Kita angkat suara kita. Hey. Sebab Dia Tuhan yang baik bagi kita. Amin. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Sukacita ku kan bersuka, ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidupku pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Yeay! Haleluya! Mari kita saksikan Glow Youth TV. Tuhan Yesus memberkati.
kepadamu ya Tuhan, mendengar suara-Mu Bapa. Kami ingin lebih lagi ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, sebab dalam Kau kami dapat ketenangan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh Tuhan, ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kerjaanku hanya Kau satu yang ku rindu. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
beritakan Injilnya Yesus. Segera datang. Ku yakin aku diberkati, ku yakin aku pasti berhasil. Ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Oh, aku yakin padamu Tuhan. Tuhan yang Tuhan yang memanggilku untuk pergi dan berubah dari kerajaannya, membawa damai dan kasih, beritakan Injilnya Yesus. Segera datang. Oh, yakin aku diberkati, yakin aku pasti berhasil, yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya diberkati, yakin aku pasti berhasil, yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku percaya. Yakin ku pasti berhasil karena Yesusku berjalan di depanku, Kau yang menyertai. Oh, oh, yakin aku diberkati, yakin aku pasti berhasil. Ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Aku yakin aku diberkati, yakin aku pasti berhasil. Ku yakin aku pasti beruntung karena Yesusku. Karena Yesusku. Aku percaya. Oh, aku percaya kepadamu. Ku yakin akan
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan dan doakan. Tuhan yang bertindak dan berperkara dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Gue berdoa Tuhan, Engkau Allah yang berbicara bagi setiap kami. Kasih tahu isi hati, kehendak, dan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami bisa mengerti apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap yang mendengar Tuhan. Pengurapan Tuhan turun luar biasa. Yang bicara maupun yang mendengar diurapi dengan urapan yang dahsyat yang datang daripada-Mu. Dan aku sangat percaya ketika firman Tuhan ditaburkan, maka sesuatu besar pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda dimanapun tempat teman-teman berada malam hari ini. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah. Walaupun kita ibadah secara online, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas lewat ruang, waktu, ataupun jarak. Malam hari ini saya dikasih sebuah tema yang luar biasa, namanya karakter yang tangguh. Karakter yang tangguh. Jadi bicara tentang karakter yang tangguh, bicara tentang sebuah sesuatu yang menarik sebenarnya dibahas sebagai anak-anak muda, karena ketika kita bicara tentang karakter, itu bicara tentang sesuatu yang ada di dalam, yang membentuk kehidupan kita. Ada orang berkata it's what built you up, itu sesuatu yang membangun saudara, itu sesuatu yang membangun kehidupan kita, itu yang menjadikan diri kita apa adanya hari ini yang bisa dilihat orang. Karakter bicara tentang sesuatu yang ada di dalam, bukan hanya kita saja yang bisa melihatnya, tetapi karakter bicara mengenai tentang bagaimana orang melihat kehidupan kita. Yang menarik dua kata ini, karakter dan tangguh. Saya juga merasa tertarik dan juga tertantang ketika menyiapkan tema khotbah bagi malam hari ini, karena karakter itu bicara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu bicara tentang kepribadian, kemudian karakter bicara tentang sifat, karakter bicara tentang tabiat, karakter bicara tentang watak, juga karakter bicara tentang temperamen atau emosi yang keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam apapun yang kita lakukan. Jadi karakter bicara bagaimana our personality, kepribadian kita keluar dan kemudian bisa dilihat oleh orang lain. Yang kedua kata yang menarik adalah kata yang tangguh. Bahasa Inggrisnya sebut tough. Saya senang ngambil dari arti kata di dalam bahasa lain, karena arti kata tangguh atau tough itu bicara tentang strong enough, cukup kuat. Bahkan bukan cuma menjadi cukup kuat, tapi kuat. Yang kedua adalah able to endure, kemampuan untuk bertahan. Jadi kata tangguh itu bicara tentang bagaimana it's strong enough, tetapi juga it's endurable, kuat dan cukup kuat untuk bertahan. Karena kata kuat dan menjadi kuat untuk bertahan itu dua hal yang berhubungan. Strength dan endure, kuat dan endure. Orang bicara tentang enduro, orang bicara tentang daya tahan. Kuat itu kondisi saat ini, tetapi daya tahan itu kekuatan yang melewati sebuah periode atau kekuatan yang melewatin sebuah waktu. Nah, waktu kita bicara tentang karakter yang tangguh, saya itu mendapatkan pengilhaman dari seorang tokoh. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang bicara tentang karakter yang tangguh. Tapi malam hari ini izinkan saya ngambilnya dari seorang anak muda. Kebetulan ya, bukan cuma dia menjadi muda, tetapi dipakai Tuhan dan diuji karakternya di dalam usia yang sangat belia sampai kepada usia yang sangat dewasa, di mana karakternya dibentuk, karakternya kemudian muncul, karakternya kemudian menjadi dapat dilihat oleh banyak orang dan juga dapat menjadi kesaksian. Anak muda ini, tadi saya bilang ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang bicara tentang karakter, tapi malam hari ini saya mau bicara tentang seorang yang namanya Yusuf. Banyak daripada kita tahu mengenai cerita tentang Yusuf, bagaimana Yusuf itu bertahan di dalam kehidupannya, bagaimana Yusuf itu menjadi anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi ada satu periode waktu yang dia lewatin sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, waktu dia sudah menjadi orang, everybody want
semua orang pengen hasil akhir. Everybody pengennya in the result, tapi nggak pernah mau tahu apa yang terjadi atau apa yang sudah dialami sebelumnya. Nah, malam hari ini kita mau bahas sedikit mengenai Yusuf dari kacamata bicara tentang karakter yang tangguh. Kalau teman-teman punya Alkitab di rumah, maka malam hari ini saya undang teman-teman untuk buka dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 39. Saya ngambilnya ini di akhir daripada periodenya Yusuf, karena di akhir dari periodenya Yusuf kita bisa melihat ada sesuatu yang kemudian berhasil tahan uji gitu. Berhasil menghasilkan sesuatu. Kejadian 41 ayat 37 sampai 39 Alkitab berkata, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, menarik di dalam ayat yang ke-39, karena di ayat yang ke-39 Firaun menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang sama seperti Yusuf. Alkitab berkata berakal budi, have the knowledge, dan bijaksana, wise. Dia menjadi orang yang memenuhi kriteria, atau bukan memenuhi kriterianya Firaun, tetapi justru melampaui semua kriteria yang ada, sehingga Firaun berkata nggak ada orang yang seperti ini. Jadi karakternya Yusuf diuji, dan karakternya Yusuf berhasil melampaui segala tantangan dan rintangan, sehingga sampai pada akhirnya Firaun memandang baik untuk melihat bahwa Yusuf cukup mampu, diberikan kewenangan, diberikan tanggung jawab untuk menjadi orang nomor 2 setelah dia. Tapi kita mesti bisa melihat ada perjalanannya Yusuf yang luar biasa, sehingga dia memiliki karakter yang demikian. Tadi di awal saya sampaikan bahwa karakter bicara tentang kepribadian, karakter bicara tentang personalitinya seseorang. Kita tahu dengan jelas bahwa di awal ceritanya Yusuf adalah pribadi yang berbeda ketika di umur 17 tahun. Kalau kita baca Alkitab dengan jelas, kemudian kita bicara tentang ceritanya Yusuf, maka kita melihat Yusuf menjadi seorang anak remaja yang di dalam Alkitab berkata he's a spoiled boy. Dia adalah anak yang manja. Kemana-mana dia keluar rumah dengan jubah yang maha indah. Kemudian dia tinggal di rumah bapaknya karena dia adalah anak kesayangan daripada Yakub. Kemudian di mana 10 orang saudaranya bekerja di padang. Kemudian Yusuf dalam tanda kutip menjadi anak kesayangan yang selalu ada di rumah. Tapi apa yang membuat Yusuf kemudian tiba-tiba dari menjadi orang yang gak bisa bekerja? Mohon maaf saya ngomong seperti ini, karena dia anak yang manja, dia anak yang biasa dilayani. Kemudian tiba-tiba menjadi orang yang Alkitab katakan, Firaun mengakui bahwa dia menjadi orang yang berakal budi, anak muda yang berakal budi, dan lebih daripada itu dia menjadi anak muda yang bijaksana. Artinya ada perubahan karakter yang Yusuf alami waktu sebelum dia mengalami proses selama 13 tahun pembuangannya. Maksudnya Yusuf yang di awal, Yusuf yang ada di rumah bapaknya, dan Yusuf yang ada di istana Firaun. Ada pribadi yang berubah, ada karakter yang berubah, ada karakter yang berkembang. Makanya izinkan malam hari ini kita mau bahas tentang Yusuf di dalam karakter yang tangguh. Ada 4 perjalanan, kalau saya boleh menyimpulkan perjalanannya Yusuf. Ada 4 masa perjalanan Yusuf. Yang pertama adalah waktu Yusuf ada di rumah. Jadi waktu Yusuf di rumah itu adalah the first stage, tahap pertama daripada pribadi seorang Yusuf. Di rumah dia punya mimpi, di rumah dia nyaman, di rumah saya bisa bilang bahwa di rumah Yusuf mendapatkan visinya. Tetapi waktu dia di rumah, dia mendapatkan visinya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya dan mengalami penolakan oleh ayahnya sendiri. Dia berkata, bagaimana mungkin ayahmu dan saudara-saudaramu sujud menyembah engkau? Janganlah engkau bermimpi yang seperti itu. Engkau sedang merendahkan ayahmu dan saudara-saudaramu. Jadi waktu Yusuf ada di rumah adalah tahap pertama, kepribadian ataupun karakternya Yusuf dibentuk. Kemudian Yusuf masuk di dalam tahap yang kedua ketika dia dijual menjadi budak, kemudian ada di rumah Potifar. Perjalanan Yusuf di rumah Potifar menjadi sangat menarik karena mulai dari anak yang dia dari anak yang manja, anak yang biasa dilayani, kemudian menjadi seorang pelayan yang diberikan tanggung jawab. Kemudian Alkitab dengan jelas katakan Yusuf memperoleh kasih karunia daripada tuannya, dan
Potifar menjadikan dia kepala dari seluruh isi rumahnya dia sendiri. Nah, ini yang menarik, karena waktu di rumah Potifar, Yusuf kemudian mengalami perkembangan karakter di tahap yang kedua. Tapi ketika dia mencapai tahap ini atau dia mencapai situasi ini, Yusuf kemudian mendapat fitnahan daripada istrinya Potifar, kemudian harus masuk ke dalam penjara. Jadi setelah masuk di dalam perjalanan yang kedua, Yusuf masuk ke dalam ronde ketiga di dalam kehidupannya. Apa itu ronde ketiga di dalam kehidupan Yusuf? Adalah di dalam penjara. Di dalam penjara Alkitab tidak mencatat menghitung dengan jelas berapa lama waktu dia di dalam penjara, tetapi Alkitab mencatat dari umur 17 sampai umur 30 tahun Yusuf ada di dalam prosesnya ini. Yang kita tahu bahwa di dalam penjara kemudian Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Ini adalah tahapan yang ketiga di mana Yusuf dibentuk karakternya. Karena kalau bagi saya, kalau saya bisa melihat di dalam penjara lah Yusuf belajar ilmu sosial politik sebenarnya, karena dia ketemu dengan juru minum dan juru rotinya Firaun. Nah, di dalam penjara ini di tahap yang ketiga Yusuf mengalami dua masa. Apa itu? Sebelum dia menerjemahkan mimpi si juru minum dan setelah dia menerjemahkan mimpi si juru minum. Kenapa saya bisa sampaikan demikian? Karena waktu Yusuf sebelum dia mendapatkan bertemu dengan juru minum atau menerjemahkan mimpi si juru minum, maka keadaannya Yusuf dalam kondisi yang stagnan atau nggak bergerak kemanapun juga. Tapi waktu dia ketemu dengan seorang pejabat, yaitu pejabat benar-benar orang yang bisa berhadapan langsung dengan Firaun, maka Yusuf memiliki istilah kata angin segar untuk dia bisa bertemu dengan Firaun atau menyampaikan maksud atau perkaranya ke hadapan Firaun. Karena Yusuf bilang, ingatlah aku ketika engkau sudah keluar dari sini. Tapi apa yang terjadi? Ada masa periode yang kedua, adalah periode setelah dia menerjemahkan atau menafsirkan mimpi si juru minum. Apa yang terjadi? Dia dilupakan. 2 tahun dia dilupai. Alkitab dengan jelas katakan 2 tahun Yusuf tidak diingat sama sekali. Tapi ini yang jadi perjalanan yang sangat menarik daripada Yusuf. Baru Yusuf masuk di dalam tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah ketika Yusuf berdiri di depan Firaun. Kemudian disitulah tadi ayatnya kita ambil di ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Saya mencatat di sini bahwa karakternya Yusuf akhirnya teruji dengan baik. Sehingga Yusuf masuk di dalam tahap keempat dalam kehidupannya, yaitu menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di Mesir. Nah, waktu kita bicara karakter, maka kita bicara tentang personality yang keluar. Sebagai anak-anak muda, karakter inilah yang membedakan antara kehidupan kita sebagai orang Kristen dan kehidupan kita sebagai orang non-Kristen. Maksud saya apa? Karena banyak orang lebih tertarik kepada talenta, tapi Rick Warren mencatat bahwa people are interested in talent, but God is impressed with character. Orang terkesima lebih tertarik dengan talenta, dengan bakat, dengan skill, dengan kemampuan. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan karaktermu. Makanya waktu Samuel memilih Daud, dia berkata bahwa Tuhan melihat rupa, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Waktu dia ketemu dengan Eliab, dia melihat luar biasa betapa perawakannya, tinggi besar badannya dan segala sesuatu, sehingga Samuel berkata, this is the one, ini ada orangnya. Ini orang yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, dia berkata, Samuel, manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat jauh di dalam hati. Makanya Tuhan lebih senang dengan karakter. People are interested with talent, but God is impressed with character. Jadi Tuhan lebih senang dengan karakter kita. Tuhan lebih peduli dengan karakter kita. Mesti dicatat di sini bahwa Allah lebih tertarik untuk menjadikan hidup kita kudus daripada menjadikan hidup kita bahagia. Catat itu baik-baik. Sebagai anak muda, kita mesti tahu dengan jelas bahwa Tuhan lebih ingin untuk kita hidup sesuai dengan firman-Nya ketimbang Dia menjadikan kita bahagia. Karena kalau kita bahagia tapi kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu sebenarnya sesuatu yang Tuhan tidak suka. Nah, bicara tentang karakter, ada 3 hal yang membangun karakter yang saya catat di sini. Kenapa karakter Yusuf itu sangat penting? Tadi saya jelasin ada 4 tahapan di mana Yusuf lewatin, kemudian sampai pada akhirnya Yusuf bisa bertahan di depan Firaun. Kemudian Yusuf akhirnya mendapatkan kedudukan sebagai orang nomor 2 di Mesir.
Tapi ada 3 hal bicara tentang karakter yang saya coba bagikan untuk teman-teman yang membentuk bagaimana karakter itu terjadi. Yang pertama adalah belief system atau pola pikir. Bagaimana sistem kita percaya. Bagaimana pola pikir kita. Karena bicara tentang karakter harus dimulai dengan pola pikir yang baik. Sebagai anak-anak muda hari-hari ini ada berkembang begitu banyak begitu banyak pemikiran. Hari-hari ini kalau engkau tidak hati-hati di dalam kehidupanmu, maka engkau akan jatuh di dalam hal-hal yang engkau tidak percayai. Atau mohon maaf, engkau mulai ragu-ragu dan mulai bimbang dengan kondisi, dengan keadaan, dan kemudian engkau mulai meragukan Tuhan di dalam kehidupan. Makanya hal yang pertama bicara tentang bagaimana kita membentuk karakter adalah in our belief system. Di dalam sistem kita punya kepercayaan. Saya catat di sini di dalam pola pikir dan belief system kita. Hari-hari ini anak-anak muda, apa yang kita mesti punya di dalam belief system kita? We should believe in God. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus percaya kepada firman. Catat ini baik-baik. Sebagai anak muda, kalau engkau sudah mulai kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan karena keadaan, maka kita akan bisa melihat bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, karakter yang muncul dalam kehidupan kita bukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Kristus. Ada begitu banyak anak-anak muda hari-hari ini, saya minta maaf sekali di dalam pesan saya malam hari ini. Ada begitu orang berkata, saya orangnya agnostik nih, saya percaya Tuhan tapi saya tahu Tuhan itu ada tapi I'm not believing in Him. Saya percaya dengan saya nggak mau terlalu rohani lah gitu. Saya nggak mau terlalu sungguh-sungguh lah. Ya saya tahulah ini ada. Bahkan ada sebagian anak-anak muda yang kemudian berkata, well, I believe in the universal. Saya percaya bahwa universe create something, universe provide anything. Alam semesta mendukung. Bahasanya keren, alam semesta mendukung. Hari-hari ini kalau engkau mulai kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka engkau sedang ada di dalam titik di mana engkau mesti kembali kepada Tuhan. Teman-teman mungkin kecewa dengan kondisi dan keadaan hari-hari ini. 1,5 tahun yang lalu COVID melanda Indonesia. Kemudian orang mulai berpikir bagaimana survive, bagaimana bisa bertahan, bagaimana di awal-awal di bulan Maret 2020 ketika COVID melanda kurang lebih tanggal 3 sampai atau tanggal 5 Maret kasus pertama muncul di Indonesia. Orang mungkin akan bertahan, oh it's okay, kita bisa survive, ini cuma tinggal 1 bulan, paling cuma 1, ini paling 2 bulan, 3 bulan, tenanglah, ini akan lewat, gampang lah. Tiba-tiba 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, tiba-tiba and then 1,5 tahun terjadi. Tanpa disadari Desember lewat, masuk tahun 2021, Januari nggak kunjung selesai. Hari ini kita ada di bulan September tahun 2021, itu pun belum selesai. Mungkin engkau sedang lihat saya dan berkata, Efraim, saya sedang kehilangan pekerjaan saya hari ini. Mungkin kau sedang lihat saya dan berkata, saya usaha tutup F. Mungkin kau sedang lihat saya dan berkata, saya lagi terancam di PHK. Ruko mama saya mesti saya tutup, dagangan saya mesti close, semuanya mesti selesai. Dan saya nggak tahu bagaimana bertahan. Dan saya sedang lagi bertanya, apakah Tuhan itu ada dalam kehidupan saya atau enggak. Hari-hari ini saya mau bilang Tuhan itu ada dan lebih nyata daripada setiap masalah dan keadaan kita. Dan yang menarik adalah Tuhan tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan keadaan kita. Saya bersyukur Alkitab dengan jelas berkata, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap berdaulat di dalam kehidupanmu. Dia tetap berdaulat di dalam kehidupan kita. Dia tetap Tuhan di dalam kehidupan saudara. Menarik, ada orang bilang sama saya, aduh saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang sama dia, mau engkau nggak percaya Tuhan, mau engkau percaya Tuhan, dia tetap Tuhan. Ini yang luar biasa. Saudara mau nggak percaya, saudara mau percaya dia tetap Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi. Engkau mau berkata, saya mau taat, saya tidak mau taat, dia tetap Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia tetap Tuhan, dia tetap bertakhta di atas tahtanya yang kudus. Hari ini kalau engkau memilih untuk engkau tidak percaya, engkau orang yang paling rugi di dalam dunia ini. Kenapa saya mau berkata demikian? Karena Tuhan lebih nyata dari segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. He's still God, dia tetap Tuhan. So, mulai di dalam pola pikir kita, mulai di dalam belief system kita. Apa yang kita mesti percaya? Yang pertama, percaya Tuhan. Believe Jesus Christ is your Lord. Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu ketika engkau dan saya masih berdosa. Catat itu baik-baik, bahwa ketika kita masih berdosa, ketika kita masih hidup di dalam dosa, dia sudah korbankan nyawanya dan selamatkan engkau, tebus dosa kita.
Itu adalah pengharapan yang paling besar, dan itu adalah anugerah yang paling besar yang terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Hari-hari ini kalau imanmu mulai goyah, kemarin kita sudah bahas minggu sebelumnya kita bahas tentang iman yang tangguh. Saya sungguh berdoa malam hari ini, ketika engkau sedang ragu-ragu, ketika engkau sedang bimbang, engkau kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang kita sebut, kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang hidup. Saya sungguh bersyukur bahwa Dia Allah yang hidup. Kalau Dia Allah yang hidup, Dia sanggup mendengar keadaanmu, Dia sanggup mendengar keluh kesahmu, Dia melihat keadaanmu, dan pasti kalau Dia sudah mendengar, Dia sudah melihat, Dia pasti bertindak dalam kehidupanmu. Yang kedua, belief system. Kita percayakan apa? Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Yusuf pegang firman-Nya. Yusuf di dalam kehidupannya, di dalam masa pembuangannya, dia tetap pegang firman-Nya. Karena pada akhirnya waktu dia ketemu dengan saudara-saudaranya, berkata, engkau bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam kehidupanmu. Engkau boleh merancangkan segala yang jahat dalam kehidupanku, tapi Tuhan, Dia mereka-rekakan yang baik. Makanya Roma 8:8 berkata, Allah bekerja di dalam segala sesuatu, all things works together in God, through God. Di dalam Dia, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Makanya percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada firman. Di dalam firman-Nya ada dua, ada janji dan ada perintah. Janji bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Engkau mungkin bertanya kepada saya, kapan waktu ini selesai? Kapan kondisi ini akan berakhir? Saya minta maaf, saya juga tidak tahu. Setiap orang punya ukuran sepatu yang berbeda-beda. Saya nggak bisa bilang bahwa saya bisa ngerti keadaan teman-teman. Teman-teman mungkin bilang sama saya, Efraim, you gak pernah tahu bagaimana memulai usaha, rintis usaha, kemudian tiba-tiba ambruk dalam waktu 1 malam. Ya betul, saya gak ngerti. Mungkin engkau berkata kepada saya, engkau gak ngerti bagaimana kehilangan di PHK. Ya mungkin saya tidak mengerti. Tapi saya percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya bahwa Allah punya rancangan, adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang menuju hari depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya bahwa di dalam Dia, saya cakap menanggung segala perkara yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya percaya jikalau Allah di pihakku, siapa lawan saya? Saya percaya bahwa apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan saya. Saya percaya, jikalau saya percaya, saya akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana dengan saudara? Mungkin teman-teman bilang, pendeta bisanya cuma kasih kata-kata motivasi. Pendeta bisanya cuma ngomong doang. Pendeta cuma bisa ini, bisa itu, bisa A. Atau Anda mungkin bilang sama saya, Efraim, kayaknya teologi kamu teologi kemakmuran dah. Saya cuma mau bilang gini, jadi sesuai dengan iman saudara. Kalau imanmu berkata bahwa Tuhan itu baik, maka Tuhan pasti baik dalam kehidupan saudara. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janjinya adalah ya dan amin. Setelah telatnya Tuhan, Dia selalu tepat waktu menolong kehidupan saudara dan menolong kehidupan saya. Yang kedua, di dalam firman ada perintah yang harus kita ikuti. Saya percaya, saya sungguh sangat percaya, Yesus datang menjadi manusia supaya apa? Supaya Dia bisa memberikan perintah, Dia bisa memberikan ketetapan yang engkau dan saya bisa lalui, yang engkau dan saya bisa lakukan. Nggak ada firman Tuhan, nggak ada perintah Tuhan yang terlalu berat sehingga kita tidak sanggup untuk lakukan. Yesus datang menjadi manusia, salah satu alasannya adalah memastikan bahwa firman yang Dia sampaikan, perintah yang Dia kasih adalah perintah yang engkau dan saya bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ada orang berkata, ya saya kan masih bimbang. Justru dalam ketidakbimbangan, percaya Tuhan, kasihi Tuhan. Justru engkau berkata, ya tapi saya masih hidup di dalam dosa. Bukan berarti saya tolerir dengan dosa. Tapi justru ketika engkau jatuh dalam dosa, cari Tuhan, kasihi Tuhan, taat sama perintah. Perintah Tuhan itu menyejukkan, dan perintah Tuhan itu menghidupkan kita. Janjimu Tuhan menghidupkan kita, tapi perintahnya membuat langkah kaki kita kuat dan memampukan kita menjalani setiap kehidupan kita, masuk di dalam ketetapan-ketetapan firman Allah. Oleh sebab itu, hal yang pertama tadi di dalam pembentukan karakter adalah belief system. Pola pikir kita, bagaimana kita percaya. Saya taruh di sini ada 2, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Waktu engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Raja, Dia berdaulat, Dia berkuasa penuh dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yang kedua, percaya kepada firman. Di dalam firman ada janji. Janjinya ya dan amin di dalam kehidupan. Kau bisa melihat bagaimana orang fasik lebih diberkati, bagaimana orang yang gak kenal Tuhan kehidupannya lebih mewah, lebih dapat promosi, kemudian lebih naik jabatan dan segala sesuatu. Tenang, kebenaran,
Orang benar itu akan bersinar seperti fajar yang merkah di pagi hari. Artinya apa? Cepat atau lambat, orang benar akan naik. Dan orang fasik pasti jatuh. Jangan takut, setiap orang ada berkatnya masing-masing. Kalau kau hari ini iri akan kehidupan orang lain, percayalah Tuhan sedang sediakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan saudara. Yang kedua, dia punya perintah. Perintah yang engkau dan saya harus lakukan. Walaupun kita gak suka. Walaupun kita gak mau. Walaupun kita dibilang orang, so suci lu, lu sok Kristen, lu anak muda, lu sok ngomong-ngomong Alkitab, sok pegang-pegang free. Gak apa-apa lah, semua orang lakukan hal yang sama. Dosanya dosa community. Ya gak? Semua orang ngelanggar hal yang sama. Jadi kalau di lampu merah, ya gak? Mesti ngeliat dulu. Begitu ada yang satu ngelanggar, semua ngelanggar. Tuh, semuanya. Bukan herd community, ini dosa komunitas. Dilakukan bersama-sama. Kayaknya kalau orang lakuin bersama-sama, it's okay saja. Tidak seperti itu. Firman Tuhan punya ketetapan, firman Tuhan punya perintah. Jangan takut menjadi orang aneh, karena Alkitab dengan jelas katakan engkau bukan berasal dari dunia ini. Kita pegang ketetapan firman. Dan firman itulah waktu kita taat, firman itulah akan menjadi senjata di dalam kehidupan kita dan membuat langkah kaki kita beruntung dan berhasil. Yang kedua, bicara tentang pembentukan karakter adalah self-image atau gambar diri. Karakter dibentuk melalui self-image kita. Makanya di sini saya catat Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Makanya tadi saya bilang di rumah Potifar adalah tahap kedua di mana Yusuf gambar dirinya diuji. Apakah dia akan menjadi serupa dengan orang lain, serupa dengan dunia, atau dia tetap pegang ketetapan firman. Oleh sebab itu di atas kita mesti tetap punya yang saya bilang belief system. Kita percaya kepada firmannya, di dalam firman ada perintah. Nah, Yusuf di dalam kehidupannya tadi saya bilang, waktu dia di rumah Potifar memberikan segala sesuatu. Ini anak-anak muda, 17 sampai umur 30 tahun. Ini masa-masa di mana masa-masa produktif, masa-masa usia emas. Gelora batinnya lagi begitu bersemangat, gelora batinnya lagi begitu menggebu-gebu, sama kayak saudara sama saya. Ya, nggak apa-apa lah, saya masih bisa bilang saya masih menggebu-gebu karena saya masih muda. Begitu juga dengan saudara yang masih muda. Saya bilang amin dulu saudara. Dimanapun tempat kau berkata, bilang saya masih muda, saya luar biasa, saya dahsyat gitu. Di dalam Tuhan saya luar biasa. Nah, sebagai anak muda, Yusuf lagi dalam kondisi yang sangat menggebu-gebu. Lalu istri Potifar, Tante Poti, memberikan dia kenikmatan yang, mohon maaf, bagi begitu banyak anak-anak muda, kenikmatan ini susah untuk ditolak. Bagaimana mungkin? Yes, it's a sexual godaan, temptation. Dari seorang istri Potifar. Nggak mungkin Potifar seorang pejabat kasta tertinggi atau pejabat kelas atas di pemerintahan Mesir ketika itu punya istri yang jelek. It's impossible. Tante Potifar pasti masih muda. Bukan muda, tapi cantik pasti. Dia berani ngerayu Yusuf karena pasti dengan jelas belum ada pria yang sanggup menolak Tante Potifar. Jadi waktu Yusuf bukan digoda sekali kemudian Yusuf lari. Alkitab dengan jelas katakan hari lepas hari Yusuf ada di dalam godaan Tante Potifar. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana Yusuf harus mempertahankan image-nya dia atau citra dirinya dia. Ingat, engkau anak Allah. Engkau bukan berasal dari dunia ini. That is self-image yang kau punya. Engkau adalah warga kerajaan sorga. Kita nyanyiin lagu Indonesia Raya bukan untuk menjadi warga negara Indonesia. Kita nyanyiin lagu Indonesia Raya karena kita orang Indonesia. Kita hormat kepada bendera merah putih bukan karena kita ingin menjadi warga negara Indonesia. Kita hormat kepada merah putih karena kita adalah orang Indonesia. Engkau hidup kudus bukan untuk engkau masuk kerajaan sorga. Engkau hidup kudus karena engkau adalah warga kerajaan sorga. Itu adalah identitasmu. Itu adalah identitasnya kita. Kuduslah engkau sebab Allahmu kudus. Halo. Karena apa? DNA kita ada di situ. DNA kita adalah hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. DNA kita adalah kudus. Tadi saya bilang, God prefer, Tuhan lebih interest, God is more interested to make us holy rather than make us happy. Tuhan lebih suka untuk menjadikan kita kudus ketimbang menjadikan kita bahagia. Karena kalau kita bahagia, kita gak masuk di dalam kerajaan sorga. Loh, tadi katanya kita kudus bukan untuk masuk surga, tapi kita kudus karena kita warga kerajaan surga. Iya betul.
Tapi kalau engkau kehilangan kekudusanmu, maka engkau sama kayak warga negara yang mencabut kewarganegaraannya sendiri. Halo, sampai di sini bisa mengerti? Jadi, kuduslah engkau sebab engkau kudus. Aku menetapkan engkau, kata Tuhan, untuk engkau kudus. Firman Tuhan katakan, ditetapkan menjadi kudus. Jadi, self image-nya Yusuf itu dibentuk, karakternya dibentuk dari citra dirinya dia. Bahwa dia adalah orang Ibrani. Dia tahu dengan jelas dia orang Ibrani. Dia tahu dengan jelas ketetapan yang diberikan oleh bapak nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia mengerti dan dia pegang perintah itu. Sebagai anak-anak muda, karaktermu dibentuk ketika engkau mengerti image-mu. Ketika engkau mengerti bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Ketika engkau mengerti bahwa engkau adalah warga negara kerajaan surga, maka engkau akan melihat bagaimana kehidupanmu harus berubah. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung telapak kakimu engkau menjadi suratan terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dan orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, karakter dibentuk melalui habit. Jadi pertama dibentuk dari pola pikir, belief system. Yang kedua self image. Yang ketiga habit, kebiasaan. Makanya ada orang berkata sesuatu yang dilakukan 40 kali berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kemudian kebiasaan menjadi sebuah karakter. Galatia pasal yang kelima ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Habit menjadi kebiasaan. Kalau engkau kebiasaan yang engkau kasih ketika buah roh ini menjadi you punya habit, maka itu akan menjadi karakter dalam kehidupan. Ubah gaya bahasa, ubah bagaimana kita bersikap, ubah bagaimana cara kita hidup. Jadikan itu biasa. Kasih, jadikan itu kebiasaan, jadikan itu habit, jadikan itu lifestyle di dalam kehidupanmu. Bagaimana engkau membangun kehidupan kita, bagaimana engkau membangun gaya hidup di dalam kehidupanmu akan menjadi karakter di dalam kehidupan saudara. Apa yang masuk itu yang keluar dalam kehidupan. Kalau engkau makan firman, maka dari mulutmu pasti keluar firman. Kalau engkau makan sesuatu yang kotor, maka engkau keluar kotor pula dari mulut saudara. So, karakter dibentuk dari habit. Hari ini, anak-anak muda, Glow Youth United, dimanapun tempat teman-teman berada, miliki buah roh. Sehingga apa? Itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Itu menjadi sesuatu yang orang bisa nikmatin. Ada kasih, ada sukacita. Engkau membawa sukacita, engkau membawa damai. Ketika engkau punya damai sejahtera, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri di dalam kehidupan. Nah, itu bicara tentang karakter. Karakter dulu nih. Sehingga kita tahu dengan jelas bagaimana membangun karakter kita sebagai anak-anak muda. Baru yang kedua, kata yang kedua adalah kata tangguh. Di sini kata tangguh yang menarik, yang saya coba mau sampaikan ke teman-teman adalah ketika kata tangguh, tadi saya bilang tangguh itu strong enough. Tangguh itu strong enough. And then able to endure. Mampu untuk bertahan. Makanya untuk tangguh, hal yang pertama, ada 3 hal untuk membuat kita tangguh. Tadi saya sudah bahas tentang karakter. Sekarang saya bahas bagaimana buat tangguh. Yang pertama adalah proses and pressure. Proses dan tekanan. Hal yang pertama untuk kita bisa menjadi tangguh, memiliki karakter yang tangguh adalah jangan tolak prosesnya dalam kehidupanmu. Jangan tolak proses dalam kehidupan saudara. Ketika engkau tolak proses, maka ini jadi menarik nih. Permasalahan adalah kesempatan terbaik untuk membangun karakter kita. Sekali lagi saya bilang, masalah adalah kesempatan yang baik untuk membangun karakter kita. Loh, kok begitu? Nah, saya ini lagi coba untuk beberapa waktu ini jalanin kehidupan sehat. Kalau teman-teman suka nge-gym atau ngelihat orang nge-gym, maka teman-teman akan menyadari bahwa otot terbentuk karena adanya tekanan. Otot terbentuk karena adanya pressure. Otot terbentuk karena adanya beban. Otot tidak terbentuk karena sesuatu yang tidak ada beban. Otot justru terbentuk karena tekanan. It's under pressure. Jadi ketika saudara sedang melihat orang lagi gym nih, bukan berarti saya ahli, tidak sama sekali gitu. Tapi saya cukup tahu akan hal ini. Ketika saudara mulai ngangkat beban, maka badan kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita nggak suka. Apa ini?
di bawah tekanan. Makanya di dalam bahasa orang lakukan fitness ada yang disebut dengan load progression atau penambahan beban atau progress beban. Apa itu load progression? Untuk menambah beban di dalam kehidupan saudara. Gitu. Oleh sebab itu tadi saya bilang, jangan tolak proses. Ada orang lebih suka instan dalam kehidupan. Instan tidak membuat engkau tangguh. Masalah membuat engkau tangguh. Mohon maaf, laut yang tenang tidak membuat pelaut yang handal. Sekali lagi saya bilang, laut yang tenang tidak menjadikan pelaut handal. Pelaut handal dibentuk lewat badai dan gelombang, baru menjadi pelaut yang handal. Malam hari ini, perhatikan baik-baik bagaimana saudara ada. Perhatikan baik-baik bagaimana engkau hidup. Kalau engkau lagi dalam proses, bersyukur sama Tuhan. Kenapa engkau mesti bersyukur sama Tuhan? Karena Tuhan sedang membangun karakter. Itu adalah kesempatan yang terbaik untuk engkau membangun dan mendevelop karaktermu menjadi lebih baik. Tadi saya bilang, proses and pressure. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita lemah, tapi bersama dengan Tuhan di dalam masalah membuat otot-otot rohani kita, muscle-nya kita, fibernya kita secara spiritual bertumbuh dan berkembang dan menjadikan kita menjadi orang yang tangguh. Yang kedua, tangguh itu with God, bersama dengan Tuhan. Orang menjadi tangguh ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau menjadi able to endure. Makanya Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara baca terjemahan bahasa Yunaninya, maka kata kekuatan pakai kata enduro. Apa itu? Dia membuat kekuatan, dia membuat bukan cuma kuat tetapi daya tahan. Membuat engkau mampu untuk melewatinya. Itu yang disebut dengan tangguh. Tangguh itu mampu untuk melewati. Ketangguhan tadi yang pertama diciptakan atau terjadi karena proses dan pressure, karena lewat proses dan tekanan. Yang kedua, engkau menjadi tangguh ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau menjadi orang-orang yang tangguh. Jangan jalan sendiri, jalan dengan Tuhan. Walk with God. Ini yang menarik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lebih senang jalan sendiri. Jangan jalan sendirian. Hari ini saya mau bilang sebagai sesama teman, engkau nggak sendiri. Engkau nggak sendiri. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan yang mau berjalan bersama dengan engkau. Kalau engkau nggak sanggup, Tuhan akan memampukan engkau. Engkau jangan bilang, tapi saya masih kurang iman. Saya bersyukur Yesus tolong Petrus ketika Petrus bimbang di tengah laut, di tengah gelombang, di tengah badai. Dia bimbang, dia ragu-ragu. Alkitab dengan jelas katakan, waktu dia melihat air, kemudian dia melihat gelombang, dia merasakan angin yang kuat menghembus kehidupannya, dia mulai ragu-ragu, dia mulai tenggelam. Tapi saya bersyukur justru Tuhan angkat dan Tuhan tolong. Kalau engkau mulai ragu-ragu hari-hari ini, jalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika engkau jalan bersama dengan Tuhan, engkau tahu dengan jelas, kalaupun engkau jatuh, ada tangan Tuhan yang sanggup menopang dan sanggup menolong kehidupan. Yang ketiga, tangguh itu adalah stay connected. Kenapa saya bilang stay connected? Ingat, hari-hari ini kita butuh untuk jalan bersama-sama dengan orang-orang yang hidup benar bersama-sama dengan Tuhan. Jalan bersama dengan orang optimis, jalan bersama dengan orang yang punya sukacita, jalan bersama dengan orang yang punya nilai kekristenan. Kenapa? Karena itu akan membuat engkau tangguh. Saya pengen jalan bersama dengan orang-orang punya kebiasaan yang baik. Kalau saya lagi pengen nge-gym, saya nggak mau jalan bersama dengan orang yang malas. Saya pengen orang yang punya hasrat, eager, nafsu gitu ya, untuk pergi bersama-sama nge-gym bersama dengan saya. Kenapa? Karena itu akan membuat saya semangat. Begitu dia ngangkat beban, saya angkat beban juga. Saya akan lihat dia, oh iya, dia lakuin hal yang lebih berat dari saya akan coba lagi, saya akan buat lebih gitu. Saya nggak mau jalan bersama dengan orang-orang yang pesimis, bilang sama saya, you nggak mampu, you mah bodoh, mah nggak bisa lah. Jangan jalan sama orang kayak gitu. Jangan jalan sama orang yang membuat engkau mundur. Jalan sama orang yang membuat engkau progres. Anak-anakmu udah perhatikan baik-baik lingkungan di mana engkau bergaul. Anak-anakmu udah perhatikan baik-baik di mana tempat engkau berada. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi saya bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini kalau engkau sedang bimbang, hari ini kalau engkau sedang kehilangan kekuatan, hari ini engkau berkata, Efraim saya nggak kuat Efraim, saya nggak mampu bertahan, saya nggak tangguh Efraim.
engkau butuh orang-orang, komunitas-komunitas yang tepat. Engkau butuh untuk tetap ada di dalam komsel-komselmu di Glow Youth. Engkau tetap butuh ada di dalam persekutuan-persekutuan doamu. Engkau butuh untuk jalan bersama-sama dengan orang yang berkata, ayo bersama dengan Tuhan kita bisa. Tenang, masih ada sukacita. Tenang, masih ada harapan. Tenang, Tuhan pasti punya cara. Tenang, Tuhan punya rencana yang baik. Jalan sama orang-orang yang seperti itu. Karena saya percaya orang-orang seperti itu akan membuat engkau tangguh. So, malam hari ini saya tahu Yusuf di dalam kehidupannya selama 13 tahun, di dalam prosesnya dia punya karakter yang luar biasa. Dia punya karakter yang berkembang. Kemudian dia menjadi lucu. Terus saudara bilang sama saya, loh tadi ada stay connected. Toh Yusuf 13 tahun jalan sendiri. Bentar, 13 tahun Yusuf baru permulaan awal kehidupannya. Masih ada sisa waktu hidupnya Yusuf sampai dia mati. Loh, apa yang terjadi Efraim? Sampai dia mati? Iya dong. Waktu dia jadi Perdana Menteri Mesir, dia baru menghantarkan Mesir lewatin 14 tahun masa. 7 tahun masa kekeringan, 7 tahun masa kelimpahan. Tapi masih ada perjalanan selanjutnya untuk dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagaimana dia bisa mempertahankan karakternya? Apa yang dia buat? Dia nggak undang orang lain. Dia nggak undang orang-orang Mesir untuk ada di sekitar dia. Dia undang papanya untuk balik. Dia undang papanya masuk Mesir. Dia undang saudara-saudaranya masuk Mesir. Dia undang 70 orang Israel masuk di Mesir. Dia taruh di Goshen karena dia tahu dengan jelas ketika dia ada di dalam komunitas yang cinta Tuhan, dia akan kuat untuk melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan tanggung jawabnya sebagai orang nomor 2 di Mesir. Yusuf dicatat sejarah sebagai orang yang berhasil, sebagai Perdana Menteri yang luar biasa bagi kerajaan Mesir. Kenapa itu bisa terjadi? Tadi saya bilang, kita baru melihat awal perjalanan Yusuf sampai dia umur 30 tahun. Tetapi untuk umur selanjutnya sampai dia menyelesaikan kehidupannya, sampai dia mati, sampai dia meninggal, apa yang dia buat? Dia taruh orang-orang terbaiknya dia. Siapa itu? Orang-orang Ibrani. Orang-orang yang mengenal bahwa Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Orang-orang yang mengenal Jehovah Nisi, Allah panji keselamatan. Orang-orang yang mengenal Jehovah Jireh. Apa itu? Allah yang menyediakan. Orang-orang yang mengenal Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Orang-orang yang mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa itu? Keluarganya dia. Yusuf stay connected. Tadi saya bilang, untuk engkau mau belajar tangguh, engkau mesti tetap terkoneksi dengan orang-orang terbaik. Siapa orang-orang terbaik? Komunitasmu di Glow Youth, anak-anak Tuhan di sekeliling kau. Kalau engkau punya masalah, angkat teleponmu dan telepon kakak mentormu, telepon pembinamu, telepon teman-teman sekomsel dan berkata, bro, gue lagi down nih, boleh tolong gue nggak? Gue cuma bisa bantu doa doang. Doa adalah bantuan terbesar yang bisa diberikan seseorang kepadamu. Kenapa itu? Karena lewat doa kita sedang menggerakkan tangan Tuhan yang tidak terbatas, menolong dan campur tangan dalam kehidupan saudara. Malam hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, miliki karakter, miliki belief system, percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Memiliki self-image bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Identitas diri adalah anak-anak Tuhan. Engkau adalah pewaris kerajaan surga. Engkau adalah warga negara kerajaan Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Engkau diberkati bukan karena keadaanmu. Engkau diberkati karena engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, apa yang saya bilang, miliki habit, miliki kebiasaan, miliki buah roh di dalam kehidupan saudara. Jadi tangguh. Jadi tangguh apa yang kita mesti buat. Jadi tangguh. Tadi saya bilang, atau engkau mau tangguh, jangan tolak prosesnya Tuhan. Proses and pressure akan membuat engkau menjadi tangguh. Engkau memiliki karakter yang tangguh. Yang kedua, walk with God. Jalan dengan Tuhan. Jangan jalan dengan yang lain. Jalan dengan Tuhan dulu. Engkau jalan dengan Tuhan, Dia akan memampukan engkau menanggung segala perkara yang di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, stay connected. Tetap terkoneksi dengan orang-orang terbaik dan orang-orang yang cinta Tuhan, dengan anak-anak Tuhan. Jalan bersama dengan mereka. Dan saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan itu akan memberikan kekuatan lebih. Dan engkau akan mampu untuk menghadapi tantangan lepas tantangan yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara. Kalau saudara punya masalah, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini aku sudah selesai bicara. Roh Kudus, engkau melihat dimanapun tempat anak-anak mudamu berada malam hari ini. Kalau mereka sedang bimbang, mereka sedang kehilangan pegangan, mereka sedang kehilangan iman, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mulai jamah.
Engkau berdoa Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang patah semangat Engkau berikan semangat yang baru. Yang sedang ragu-ragu Engkau berdoa Tuhan, mereka punya kepastian, mereka memiliki jaminan yang utuh di dalam Engkau. Yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Yang lagi punya masalah berbeban berat, aku berdoa terobosan lepas terobosan terjadi. Anak-anakmu yang sedang bergumul mengenai pekerjaan, aku percaya Allah akan menyediakan terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak, dimanapun tempat anak-anakmu berada Tuhan, kondisi apapun, situasi apapun Tuhan, pegang tangan setiap kami Bapak. Izinkan kami berjalan di dalam kesulitan, di dalam apapun juga yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kami tidak takut, sekalipun kami jalan dalam lembah kekelaman, kami enggak takut Tuhan, karena Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Ya, setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan, setiap visi, misi, mimpi, rencana mereka, Aku taruh dalam tangan. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang beracara, dan Roh Kudus yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, aku berdoa bahwa mereka semakin dekat dengan Engkau. Jangan lepaskan mereka Tuhan. Roh Kudus jangan lepaskan, tapi tetap dekat dengan mereka. Tetap pegang tangan mereka Tuhan. Karena kami percaya bersama Engkau Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Engkau Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Aku sudah selesai bicara malam hari ini. Roh Kudus terjemahkan firman-Mu lebih lanjut, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kami, anak-anak muda, kami memiliki karakter yang tangguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Bapa. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kesakitan tidak